Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Saripudin MPDI. Maaf atas keterlambatan saya mengumpulkan tugas. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri nama saya dulu. Nama saya Muntaza, saya dari Prodi PGMI semester 4, mata kuliah kurikulum MI. Di sini saya akan memaparkan presentasi hasil tugas yaitu navigasi kurikulum Indonesia, membedah landasan komponen dan implementasi berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Pasal 1 Angka 19. Mari sama-sama kita bedah setiap poin dari definisi kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut dengan contoh-contoh praktis agar lebih mudah kita bayangkan. Yang pertama, ada satu seperangkat rencana. Yang dimaksud dengan seperangkat rencana adalah perencanaan sistematis yang disusun secara sadar dan terstruktur sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Rencana ini mencakup visi pendidikan, capaian pembelajaran, serta tahapan kegiatan yang akan ditempuh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Contohnya dari seperangkat rencana yaitu dokumen RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau Modul Ajar. Di dalamnya sudah tertulis, misal, dalam satu semester siswa kelas 6 SD akan mempelajari 4 bab, dimulai dari pengenalan sel hingga ekosistem. Lalu yang kedua ada pengaturan. Pengaturan berarti adanya tata kelola yang jelas dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini mencakup pengorganisasian waktu, struktur mata pelajaran, pembagian jenjang, serta keterkaitan antar kompetensi agar proses pembelajaran berjalan tertib, efektif, dan berkesinambungan. Contoh dari pengaturan yaitu jadwal pelajaran dan alokasi waktu. Misalnya, pelajaran matematika diatur 4 jam pelajaran per minggu. Diletakkan di jam pertama saat konsentrasi siswa masih tinggi dan dibagi menjadi sesi teori serta praktik. 3. Tujuan. Tujuan merujuk pada hasil akhir yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Tujuan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif atau yang dimaksud dengan pengetahuan, tetapi juga afektif atau yang dimaksud dengan sikap dan nilai, serta psikomotorik atau yang disebut dengan keterampilan sesuai dengan arah dan cita-cita pendidikan nasional. Contoh tujuannya yaitu capaian pembelajaran atau yang dimaksud dengan CP. Misalnya, setelah belajar bahasa Inggris, siswa diharapkan mampu menulis surat lamaran kerja dengan tata bahasa yang benar, aspek psikomotorik atau keterampilan, dan memiliki rasa percaya diri atau yang dimaksud dengan aspek afektif atau sikap. Yang keempat, ada isi. Isi adalah muatan pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik. Isi mencerminkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu, pengetahuan, serta tuntunan masyarakat dan zaman. Contohnya dari isi, yaitu materi pelajaran. Misalnya dalam pelajaran sejarah. Isinya adalah materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh yang terlibat, dan kronologi peristiwanya. 5. Bahan pelajaran. Bahan pelajaran merupakan materi konkret yang digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran. Bahan ini dapat berupa teks, modul, media digital, pengalaman belajar, maupun sumber belajar lain yang relevan dan kontekstual. Contoh bahan pelajaran yaitu media pendukung, guru menggunakan buku paket geografi, video dokumenter tentang gunung berapi dari YouTube, atau menggunakan aplikasi Google Earth untuk menunjukkan simulasi lempeng bumi. 6. Cara yang digunakan. Cara yang digunakan mengacu pada strategi metode dan pendekatan pembelajaran yang dipilih pendidik. Hal ini mencakup model pembelajaran, teknik evaluasi, serta pemanfaatan media pembelajaran agar proses belajar berlangsung aktif, efektif, dan bermakna. Contoh cara yang digunakan yaitu metode mengajar. Guru menggunakan metode problem-based learning atau yang dimaksud dengan belajar berbasis masalah. Siswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk mencari solusi atas masalah pencemaran sungai di lingkungan sekolah, bukan sekedar mendengarkan ceramah. 7. Sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai acuan utama bagi pendidik dan satuan pendidikan
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pedoman ini memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai arah yang telah direncanakan dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan. Contohnya adalah standar operasional atau dimaksud dengan SOP guru. Ketika guru bingung harus mengajar apa di minggu kelima, guru melihat dokumen kurikulum. Di sana tertera bahwa minggu kelima adalah jadwal untuk praktikum di laboratorium, sehingga guru mengikuti panduan tersebut agar tidak melenceng. Kedelapan, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, seluruh komponen tersebut bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu, baik pada level individu, satuan pendidikan, maupun nasional. Dengan demikian, kurikulum menjadi instrumen strategis dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, berkarakter, dan berdaya saing. Lalu contohnya, profil pelajar Pancasila, semua kegiatan di atas dilakukan agar siswa tidak hanya pintar secara nilai, tetapi juga menjadi manusia yang beriman, berdoa sebelum belajar, dan kreatif saat membuat proyek seni. Kesimpulannya, kurikulum sebagai jantung pendidikan. 1. Keselarasan hukum dan praktik perwujudan amanat Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Kedua, satu kesatuan sistemik. Ketiga, pendidik sebagai navigator atau yang disebut dengan pedoman, kompas. Yang keempat, muara akhir output profil pelajar Pancasila. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang direncanakan dengan matang namun dihidupkan dengan kreativitas di tangan guru yang tepat.